Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, marilah pelajaran ini kita mulai dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dapat memahami pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi, di mana pada minggu-minggu yang telah lewat kita bersama-sama telah membahas tentang makna para rasul, sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, kemudian rasul-rasul Ulul Azmi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Baiklah, untuk lebih memperdalam materi kita, silahkan kalian saksikan penjelasan berikut ini. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan seorang yang sangat sabar, pemaaf, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga beliau diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Amin. Apakah Al-Amin itu? Artinya adalah dapat dipercaya. Ya. Setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau tak henti-hentinya mengajak semua orang untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan semua kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Musyrik artinya adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam beliau menyebarkan agama Islam, banyak sekali beliau mengalami berbagai macam rintangan. Bahkan tidak jarang beliau dihadang oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Salah satu orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Tidak lain beliau adalah paman Nabi sendiri. Ya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan ibadah, Abu Jahal dan anggotanya sengaja datang kepada Nabi Muhammad dan melempari Nabi Muhammad dengan najis. Tetapi apakah Nabi Muhammad membalas perbuatan tersebut? Tidak anak-anak. Ya, Nabi Muhammad bukan orang yang seperti itu. Beliau tidak membalas perbuatan mereka, dan beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku serahkan kaum kafir Quraisy ini kepadamu." Ya. Jadi beliau meminta kepada Allah supaya orang-orang kafir Quraisy diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat peduli kepada umatnya. Hal ini dibuktikan di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang memelihara anak yatim sebaik-baiknya, maka kelak ia akan bersamaku di surga. Ini artinya apa? Perlu kalian ketahui, pada saat Nabi Muhammad mengatakan bersamaku di surga, beliau menunjukkan kedua jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Artinya apa? Antara orang yang merawat anak yatim dengan beliau Nabi Muhammad ini tidak ada jarak pemisah. Artinya sangat dekat sekali. Ini adalah salah satu bukti kepedulian beliau kepada umatnya. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi,
tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sering disebut dengan Khotamul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. Baik anak-anak, demikianlah sedikit penjelasan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh perilaku yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kita sebagai manusia harus menjadi orang yang jujur, orang yang sabar, pemaaf, bertanggung jawab, serta bekerja keras sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita cukupkan materi kita sampai di sini. Adapun untuk tugasnya itu silahkan kalian ringkas tentang sifat-sifat yang ditujukan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam buku materi kalian. Jadi silahkan kalian ringkas apa saja yang menjadi keteladanan Nabi Muhammad SAW, kemudian kirim ke nomor pribadi Bapak. Dan marilah pelajaran ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi